Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Jadi thariqah, cara itu lebih penting daripada materinya. Maka dalam Quran coba lihat surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Surat An-Nahl atau surat ke-16 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, inilah metode. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan 3 cara. Berapa cara, Bu? 3 cara. Yang pertama bil hikmah. Apa itu bil hikmah? Bil ilmi, bil hujjah, bid dalil. Dengan ilmu, dengan konsep, dengan hujjah. Siapa yang perlu kita dakwahi pakai bil hikmah ini? Oh, kalangan intelektual di antara orang non-muslim, orang-orang pintar, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Dakwah kepada mereka tidak bisa pakai sembako, pakai beasiswa, tidak bisa. Banyakkan uang dia dari kita, betul nggak? Cara dakwah kita kepada mereka harus pakai konsep, pakai ilmu. Sampaikan kepada mereka kehebatan Islam, keunggulan Islam. Tapi kalau kita dakwah ke kampung-kampung, caranya gimana? Oh, tidak dengan ilmu, caranya bil mau'izatil hasanah, dengan contoh-contoh yang konkret. Dakwah bil hal. Ketika kita mengatakan Islam agama yang kasih sayang, agama rahmatan lil alamin, buktikan di mana kasih sayang Islam itu. Ada saudara kita kelaparan, bagaimana sikap kita kepada orang yang kelaparan? Nah, ketika ini saya praktekkan di kampung-kampung di NTT, saya berhasil Bapak Ibu. Saya pergi ke sana ke NTT, ke Kupang. Tapi jangan ngomong-ngomong ya. Ini rahasia ini. Saya pergi ke NTT, saya pelajari sosiologi masyarakat di sana. Oh, orang di sana rata-rata miskin. Bukan cuma miskin, fakir, di bawah garis kemiskinan. Apa yang menyebabkan mereka miskin? Yang pertama, karena di sana sulit air. Apa? Sulit air. Makanya orang sana hitam-hitam, jarang mandi. Airnya susah. Ketika saya datang ke sana membawa misi dakwah dengan pendekatan mau'izah al-hasanah, saya tawarkan kepada orang-orang Katolik di sana, saudaraku, saya Muslim, saya Ustaz, saya ingin berbagi. Saya lihat di sini kalian susah sekali mendapatkan air. Bolehkah saya ngebor air di tempat ini? Nanti kalau dapat air, kita buat pipa-pipa, kita salurkan kepada rumah-rumah warga. Oh, orang di sana senang. Senang sekali. Ya tentulah Pak Ustadz, kami suka. Nah, ada nggak kompensasi? Tidak ada kompensasi. Saya hanya murni pendekatan kemanusiaan. Saya borlah, datangkan ini alat beratnya. Datangkan alat berat, ngebor sampai ratusan meter. Ternyata memang di sana, di kedalaman di atas 100 meter aja pun tidak ada air. Kita sudah pindah-pindah, nggak ada air. Tapi saya tidak putus asa. Saya cari cara lain. Saya kasih mereka air dengan cara apa? Dengan cara tangki begini. Saya bilang, kalian silakan mengambil air. Saya siapkan tangki-tangki, harganya cuma 250.000 satu tangki. Dengan kita datangkan 10 tangki aja udah berapa? Satu RT udah cukup. Apa hasil daripada membantu begini? Hasilnya, begitu saya membantu orang-orang miskin di sana, tidak memandang agama, dan rata-rata orang Katolik, suatu hari datanglah kepada saya seorang bapak namanya Pak Matius. Pak Ustaz, Bapak beta lihat baik sangat. Nah, orang sana kalau bilang sangat baik dibalik, baik sangat. Kalau cantik bilang apa? Cantik mati. Oh, cantik mati, cantik sekali. Ustaz baik sangat. Ustaz itu Muslim, Ustaz itu pendakwah, tapi Ustaz tidak
tidak beda-bedakan agama. Ustaz peduli sama orang-orang miskin. Ustaz baik sangat. Bolehkah Ustaz beta minta bantuan sama Ustaz? Apa itu Pak Matius? Ustaz, beta punya 2 putri saudara remaja. Mereka berdua putus sekolah. Anak saya bilang sama beta itu, Papa, itu Ustaz baik sangat, itu suka bantu-bantu kita orang miskin. Coba Papa bilang sama Ustaz, katanya Ustaz punya pesantren di Jakarta, beta pengen sekolah. Tidak mengapa beta sama adik masuk pesantren, masuk Islam, yang penting sekolah. Beta bosan tidak sekolah. Disampaikan ke saya, Pak Ustaz, ini kata anak beta ini. Oh Pak Matius, dalam Islam itu tidak boleh ada orang pindah agama karena materi, karena ini. Oh tidak Pak Ustaz, anak beta itu memang pengen dia sekolah dan tidak mengapa dia pengen masuk Islam. Serius. Mana anaknya? Dipanggil anaknya. Saya tanya, nah kamu benar pengen masuk Islam, pengen sekolah? Iya Ustaz, beta pengen, karena beta dengar Ustaz punya pesantren di Jakarta. Tidak mengapa beta sama adik sekolah pesantren, masuk Islam, yang penting beta sekolah. Oh, kalau gitu Pak Matius tolong buatkan surat penyerahan anak di atas materai 10.000. Baru diserahkan ke saya anak itu. Nih bapaknya Katolik nih. Diserahkan. Jangan lihat saya Bu, lihat itu. Ya, sini nggak ada nih. Itu yang lihat itu. Dia serahkan ke saya, lalu saya syahadatkan. Saya syahadatkan mereka. Waktu datang sama saya itu pakai celana bupati dia. Tahu celana bupati? Buka pak tinggi-tinggi. Datang. Begitu saya syahadatkan 2 anak ini, saya dandanin. Lalu saya ajak naik pesawat ke Jakarta, ke Bintaro. Sesampainya di Bintaro 2 anak ini, mereka saya taruh di kamar yang ber-AC. Saya servis makanannya. Saya masukkan dia sekolah yang bagus, SMC dan SMA negeri. Saya belikan mereka sepeda motor. Saya kasih mereka masing-masing setiap anak jajan 10.000 per hari. Wah, mereka senang, terharu. Seminggu kemudian 2 anak ini minta tolong sama saya, Ustaz, beta minta tolong teleponkan Papa pakai handphone Ustaz. Beta tidak sudah punya handphone. Oh iya, saya telepon. Selamat pagi Pak Matius, ini anaknya mau bicara. Papa Mama, terima kasih Papa Mama sudah menyerahkan beta sama adik ke Ustaz Ababan. Biar Papa Mama tahu beta di Jakarta dikasih kamar yang ber-AC, makan yang enak-enak, sekolah yang bagus, dibelikan sepeda motor, dikasih jajan 10.000 tiap hari. Kalau bisa Papa Mama ikut saja masuk Islam. Waduh, baru seminggu masuk Islam sudah berdakwah ngajak orang tuanya masuk Islam. Saya terharu, menangis saya. Anak ini satu yang sebelah kanan saya ini, yang sebelah kiri saya itu, yang depan saya itu sebelah kiri. Itu sudah saya kirim ke Irak, ke Baghdad, kuliah di Universitas Nu'man Abu Hanifah di Irak, di Baghdad. Alhamdulillah 4 tahun dia sudah lulus. Sekarang sudah gelar LC. Tahu LC? Langsung ceramah. Itu LC. Pintar. Mu'alaf dari nol, sebulan lancar baca Quran. Subhanallah. What? Apa kata Papa Mamanya? Sampaikan ucapan terima kasih Papa Mama kepada Ustaz yang sudah memperlakukan kamu dengan baik dan mulia di Jakarta. Kalau itu yang kamu minta, nak, nanti biar kalau Ustaz datang kemari lagi, aku serahkan adikmu yang ketiga. Datanglah saya ke sana. Benar, diserahkan adiknya yang ketiga ke saya. Nih, saya syaratkan lagi adiknya. Saya bawa lagi ke Jakarta naik pesawat. Senanglah bapak itu. Tiba-tiba tetangganya pada nanya, Pak Matius, beta sudah lama sudah tidak melihat anak lu. Biasanya tiap malam main sama anak beta di rumah. Kemana anak lu? Oh, kata Pak Matius, ini anak beta sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Di Jakarta? Orang sana heran kalau sudah dengar Jakarta. Di Jakarta di mana? Di pesantren. Pesantren kan tempat orang Islam. Iya, ikut Ustaz Nababan yang bentuk air itu.
Jadi masuk Islam sana loh, iya. Katanya di sana mereka enak, dikasih tempat tinggal yang ber-AC, dikasih makan enak-enak, disekolahkan yang bagus, dikasih motor. Rupanya tetangganya bukan marah, malah iri. Dia bilang, Pak Matius, boleh nggak beta titip anak satu? Kalau nanti Ustaz datang kemari, beta titip anak satu. Oh, boleh katanya. Saya telepon lagi, Pak Ustaz, ini anak tetangga pengen dibawa ke Jakarta. Datang saya ke sana. Diserahkan anak, saya syahadatkan lagi, bawa lagi ke Jakarta. Rupanya Bapak Ibu, berita itu cepat menyebar kemana-mana. Ustaz Nababan baik, peduli sama orang miskin, mau menyekolahkan anak yang putus sekolah. Ramai beritanya. Akhirnya rame-rame orang sana menyerahkan anak ke saya untuk diislamkan. Beta yang mampus. Bagaimana tidak mampus? Rame-rame datang ke Jakarta naik pesawat terbang, satu orang saja 2 juta rupiah. Dari mana uang beta sebanyak itu? Oh, akhirnya Bapak Ibu, setiap pengislaman kan saya upload di YouTube. An-Naba TV, nanti lihat An-Naba TV, saya upload di YouTube. Rupanya staf-staf kedutaan negara Arab di Indonesia ini pada nonton video-video saya. Mereka lapor sama para duta besarnya. Duta besarnya bilang, kami pengen datang ke pesantrennya Ustaz Nababan. Akhirnya ketika ada pengislaman, inilah para duta besar negara-negara Arab rame-rame datang ke pesantren kita untuk menyaksikan pengislaman-pengislaman. Akhirnya duta besar Saudi bilang sama saya, ya Ustaz Nababan, hadhil khutbah mumtazah jiddan. Ini program dakwahmu luar biasa, istimewa sekali. Idza kunta fi muskilah khassatan fi dar, akhbirni ya Ustaz. Kalau kamu ada kesulitan-kesulitan, sampaikan sama saya. Apa kesulitan? Saya bilang, adi ya Syekh, adi. Apa itu? Fulus. Idza fihi fulus, kullu syai' fulus. Mati fulus, mampus, saya bilang. Oh, masalah uang. Baik. Ya ta'allaq bimada turid da'am. Ana qultu lahu ana uridu da'am li ajli tadakir ilaihim. Lianna dihaban wa iyaban likulli syas ala al-aql yakni ismin miliar illa ismin milion. Wah, tiket dari sana ke sini per orang paling tidak 2 juta rupiah. Baik, dia bilang, saya dikasih sama beli berapa? 2 miliar. Subhanallah. Akhirnya Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Ini harus kita sambung 7 tahun lagi. Tolong Ustaz Abdul Hakim dijadwalkan setiap 7 tahun sekali. Ya, mudah-mudahan panjang umur saya 7 tahun lagi. Amin ya rabbal alamin. Waktunya sudah habis. Saya ingin menyampaikan ini sebenarnya. Inilah pengislaman-pengislaman. Tapi maafkan waktunya tidak cukup. Ini pengislaman kita. Nah, ini para duta besar ini. Ini pesantren kita. An-Naba Center Indonesia. Nah, ini dari NTT saya datangkan semua. Nah, ini duta besar Saudi itu bilang, kalau ada orang ingin masuk Islam, tolong bawa ke kantor saya atau bawa ke rumah saya. Saya yang pengen nuntun mereka masuk Islam. Akhirnya setiap ada pengislaman ini, saya bawalah ke rumah beliau. Ini di rumah beliau ada kepala suku nih masuk Islam. Satu keluarga masuk Islam, saya bawa ke rumah beliau. Ini langsung duta besar Saudi yang mengucapkan 2 kalimat syahadatnya. Nah, ini. Ya, saya nggak sempat menjelaskan karena waktunya habis. Saya fotonya aja lah, saya tunjukin. Nah, ini. Saya bawain orang-orang dari NTT ke rumah beliau untuk diislamkan. Beliau sangat senang. Ini duta besar Kuwait. Ini Pak Matius. Pak Matius itu akhirnya masuk Islam. Ini orangnya Pak Matius ini yang pertama tadi menyerahkan anaknya itu. Akhirnya dia masuk Islam sekeluarga bersama istrinya. Istrinya diislamkan oleh duta besar duta besar Kuwait. Ini semua ini, alhamdulillah. Ini pengislaman saya tunjukin ini aja, ya. Nih, Bu-ibu, ini semua adalah pengislaman yang hasil dakwah saya ke daerah-daerah. Nih, orang-orang dari NTT semua ini. Nah, nih ya. Nah, nih. Ada dari NTT, ada juga non NTT. Ya. Ini semua adalah orang-orang yang
menyatakan ingin masuk Islam di hadapan saya langsung. Nih semua rame-rame. Nah, ini sampai belasan orang masuk Islam. Ini anak-anak muda, 7 orang, 9 orang. Ya, banyaklah. Nah, jadi saya mau jelaskan, tapi waktu kita habis. Jadi sekarang waktunya untuk tanya jawab, masih ada sisa 15 menit lagi. Nah, tafadholin, silakan ibu-ibu. Silakan dikomentari atau ditanya, silakan. Ya, ini banyak nih pertanyaan. Silakan. Ya, ini Bapak juga mau bertanya. Silakan. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, kaitannya dengan tadi tidak boleh mengucapkan selamat Natal pada non-muslim. Kalau mereka punya alasan, dia non muslim kemudian kita datang, tapi kita kalau datang tidak boleh. Begitu datang, tapi tidak mengucapkan, justru berdoa supaya beliau itu mendapat kebaikan. Terima kasih. Ya, pada momentum di saat mereka sedang Natalan kita diundang, haram hukumnya datang. Sekalipun kita nggak mengucapkan apa-apa, itu kan adalah hari ritual mereka. Jadi, karena memang mereka punya misi. Kita ketika melakukan ritual agama kita, haram kita mengundang-undang mereka. Nggak boleh. Tapi kenapa setiap kali mereka melakukan kegiatan ritual melibatkan kita, mengundang kita, pakai undangan resmi lagi? Karena mereka punya misi. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya Bu, masih ada sisanya. Ya, jadi memang dia punya misi itu. Maka kita haram hukumnya menghadiri undangan mereka, walau tidak mengucapkan apa-apa, karena ada momentum ritual mereka dalam Natalan itu. Terima kasih. Ya silakan. Oh boleh. Silakan Pak. Waalaikumsalam Pak. Ada beberapa pertanyaan. Kalau dalam konteks seorang presiden, memang jawabannya segala macam dari dan asumsi juga dengan juga bagaimana. Terus kan kalau kita mengambil itu dia sendiri kayak apa? bukan selama itu dia jawabnya sendiri. Itu bagaimana kalau sebagai kepala negara? Ya. Nah, yang kedua di transisi dari Pak, maksudnya apa ya? Itu apa sekiranya sebanyak dari agama dapat apa boleh saya jelas kelemahan sehingga juga doa dan dari segala mana Pak. Nah itu saya apa benar di dalam nafas itu dari banyak yang mengakui ada di dalam Apa? di dalam nafas yang mengakui ada di dalam itu semua orang boleh tanya pakainya apa sebab Bapak Islam benar. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Jadi dalam kapasitas kepala negara, pejabat publik, sekarang lagi tren salam lintas agama. Sesudah assalamualaikum warahmatullah, ada salam sejahtera bagi kita semua, kemudian om-om, kemudian tante-tante, apa lagi? Salam kebajikan, kemudian salam budaya, apa? Ya, apa budaya? Ya, terada lagi, tambah satu lagi, rahayu. Aduh, capek. Di zaman Pak Harto aja belum pernah kita dengar kalimat ini. Ya, kok sekarang ini kok aneh-aneh. Majelis Ulama Indonesia di bulan Mei kemarin melakukan ijtima, pertemuan ulama se-Indonesia di Bangka Belitung bulan Mei tahun 2024. Ada 2 fatwa yang dihasilkan dari pertemuan itu. Pertama,
keharaman mengucapkan salam lintas agama. Haram hukumnya. Di fatwa ulama sudah. Yang kedua, haram mengucapkan selamat Natal dan mengikuti ritual Natal. Jadi ini sudah ada fatwa. Nah, persoalannya selama ini fatwa tinggal fatwa, pejabat-pejabat publik itu tidak pernah mau mendengar. Maka Rasul pernah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Nanti akan datang suatu zaman menimpa umatku, di mana pada masa itu kata Nabi, orang-orang Islamnya, pemimpin-pemimpin publiknya akan lari dari ulama dan fuqaha. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat dan fatwa-fatwa ulama. Itu akan terjadi di akhir zaman.